Halo semuanya, ketemu lagi dengan channel Pecandu Film. Sebelum lanjut admin pastikan semuanya dalam kondisi sehat, dan kuota mencukupi untuk nonton video ini. Karena video ini sangat menarik dan sayang untuk dilewatkan. Video kali ini akan dirangkum alur cerita dari film Devil Konspirasi. Berkisah tentang perjuangan malaikat Lucifer keluar dari lubang neraka. Lalu berencana menggulingkan kekuasaan Tuhan karena berkuasa secara absolut. Video ini cocok ditonton oleh siapa saja. Buat yang siap, simak videonya sampai selesai. Ribuan tahun yang lalu, karena Lucifer membangkang pada Tuhan, akhirnya ia dilempar ke dalam lubang neraka yang ada di bumi. Lalu mengutus malaikat Michael untuk membelenggu Lucifer selamanya di tempat itu. Michael merantai Lucifer di sebuah batu dan menggunakan pedangnya sebagai penahan. Lucifer sempat membujuk Michael untuk bersekutu dengan dirinya dan melawan kekuasaan Tuhan. Karena malaikat Michael menolak, Lucifer bersumpah akan keluar dari lubang neraka, namun bukan sebagai saudara atau sekutu, namun sebagai Tuhan yang baru. Seiring berjalannya waktu, banyak setan dan iblis yang bersekutu dengan Lucifer. Tinggal menunggu waktu bagi Lucifer keluar dari lubang neraka. Berabad-abad telah berlalu, anggota sekte pemuja setan berhasil menemukan tempat jatuhnya Lucifer lalu membangun benteng untuk membebaskannya. Sementara itu, pameran kain kafan Yesus diselenggarakan di sebuah katedral di Italia. Pameran itu hanya dilaksanakan 5 kali dalam 100 tahun. Semua hal tentang Yesus akan ditampilkan pada pameran itu. Mulai dari darah Yesus saat penyaliban, sketsa wajah Yesus hingga patung yang menggambarkan perseteruan malaikat Michael dan Lucifer. Sebelum lanjut, Mimin mohon bantuan pada penonton untuk ikut mengembangkan channel ini dengan cara menekan tombol merahnya dan aktifkan loncengnya. Anggaplah uang lelah buat Mimin dalam membangun channel ini. Bagi yang sudah, Mimin ucapkan terima kasih. Di luar ruangan, Laura yang merupakan mahasiswa teologi menemui temannya yang merupakan seorang pastor bernama Marconi. Marconi mengajak Laura untuk melihat pameran yang sedang berlangsung di katedral. Mereka menuju ruangan yang dipenuhi patung yang menggambarkan iblis dan malaikat. Terdapat juga patung yang menggambarkan Lucifer di bawah kaki Michael. Marconi juga menceritakan ilustrasi sebuah lukisan yang menggambarkan Lucifer sedang memakan tubuh manusia. Lukisan itu bermakna jika Lucifer berhasil mengalahkan Michael, maka manusia akan dibinasakan dan dunia hanya dikuasai oleh iblis. Marconi mengatakan bahwa sang pelukis melukis secara langsung sang Lucifer yang sedang memakan manusia karena permintaan dari Lucifer sendiri. Setelah itu Marconi beranjak pergi sedangkan Laura tetap berada di tempat untuk meneliti patung tersebut. Saat sedang melukis sketsa patung, Laura mendengar ada seseorang yang memanggil namanya namun tidak ada siapa-siapa. Laura pun kembali melakukan aktivitasnya hingga malam hari. Namun Laura merasakan patung Lucifer seolah bergerak menoleh pada dirinya. Namun saat Laura menyadarinya, patung itu kembali ke posisi semula. Di luar ruangan, seorang wanita pengikut sekte setan masuk dalam katedral sebagai seorang pengunjung. Luput dari pengawasan keamanan, wanita itu masuk menuju tempat Laura berada. Perhatian Laura teralihkan karena adanya seekor burung gagak bertengger di jendela. Laura berusaha mengusir burung gagak sedangkan sang wanita mengambil pedang pada patung Michael lalu pergi. Saat Laura kembali, ia tidak menyadari bahwa pedang di patung Michael telah hilang dan ia pun bermaksud untuk pulang. Namun ternyata katedral telah tutup dan pintu keluar telah dikunci. Laura pun kembali untuk mencari pastor atau penjaga. Namun tanpa sengaja ia melihat seorang wanita menebas leher seorang pastor. Sontak hal itu membuatnya takut lalu berlari menuju tempat penyimpanan kain kafan Yesus. Ternyata wanita asing itu menuju tempat yang sama sambil membawa kepala pastor yang ia tebas.
Ternyata wanita itu bermaksud mencuri kain kafan Yesus yang terkunci laser dengan sistem pemindai wajah. Dengan wajah pastur ia membuka kunci laser. Dengan pedang patung Michael ia memecahkan kaca tempat kain kafan. Menyadari ada wanita asing akan mencuri kain kafan Yesus. Marconi berusaha menghentikan wanita tersebut, namun hal itu justru membuat Marconi meregang nyawa. Laura yang bersembunyi akhirnya ditemukan anggota sekte lainnya lalu dibawa menggunakan mobil. Marconi yang nyaris tewas meminta agar tubuhnya digunakan oleh malaikat Michael sebagai tempat sementara. Malaikat Michael pun turun dan masuk dalam tubuh Marconi lalu mengejar mobil yang membawa Laura dan kain kafan Yesus. Namun sayang langkah Marconi harus terhenti karena malaikat Michael belum dapat menyesuaikan diri secara sempurna. Sementara itu di benteng pemuja setan, Dr. Lauren menampilkan pertunjukan seorang bocah yang mahir bermain biola. Ternyata bocah itu merupakan kloning yang dihidupkan dari DNA musisi hebat pada masa lalu. Dr. Lauren menyampaikan bahwa dengan teknologi yang dimiliki, mereka mampu menghidupkan kembali orang yang telah lama tewas menggunakan DNA. Ternyata Dr. Lauren melakukan lelang bagi para pasangan yang menginginkan keturunan berkemampuan hebat dari orang masa lalu. Setelah melakukan lelang, Dr. Lauren menemui wanita asing yang bernama Liz dan di hadapan mereka terbentang kain kafan Yesus. Ternyata tujuan Liz adalah menghidupkan kembali Yesus menggunakan DNA yang diambil dari kain kafan. Sementara itu Michael dalam tubuh Marconi mencari informasi tentang keberadaan kain kafan yang dicuri. Pastur mengatakan bahwa pendeta tua bernama Vincini yang hidup menyendiri di Suaka Santo Petrus tahu tentang seluk-beluk pemuja setan. Tanpa pikir panjang Marconi meminjam mobil untuk berangkat ke tujuan. Para pastur bingung karena Marconi meminjam mobil padahal itu mobilnya sendiri. Sesampainya di lokasi Marconi disambut Vincini menggunakan senjata api. Namun ia menyadari bahwa di hadapannya adalah malaikat Michael dalam tubuh Marconi. Vincini menjelaskan tentang aktivitas pemuja setan yang berusaha membebaskan Lucifer. Ia juga menjelaskan ada dua makhluk kuno yang bertanggung jawab untuk kebebasan Lucifer, yaitu seorang wanita bernama Liz dan seorang monster tanah. Michael menanyakan tujuan mereka mencuri kain kafan. Lalu Vincini menjelaskan bahwa mereka bermaksud mengambil DNA lalu menghidupkan kembali Yesus sebagai tempat bersemayam Lucifer. Sama halnya Michael yang bersemayam di tubuh Marconi. Mendengar rencana itu, Michael mengajak Vincini menuju benteng para pemuja setan. Sementara itu di benteng pemuja setan, para ilmuwan Dr. Lauren mengambil sampel DNA di kain kafan Yesus lalu mengekstraknya menjadi sel telur yang telah dibuahi. Setelah itu mereka menanamkan sel telur itu dalam rahim Laura dan beberapa wanita yang disandera. Laura dan seorang sandera dibawa ke tengah-tengah para pengikut sekte untuk melakukan upacara pembebasan Lucifer. Saat itu, monster bumi memasukkan mereka berdua dalam kerangkeng lalu diturunkan dalam lorong lubang neraka yang dibuka. Para iblis dan setan bermunculan menyambut mereka berdua. Mengetahui ada dua wanita yang mengandung calon bayi Yesus, Lucifer akhirnya melepaskan diri dari rantai Michael lalu memasuki tubuh Brenda. Namun Brenda tidak mampu menahan Lucifer dalam dirinya yang membuatnya tewas. Dan setelah itu para iblis melempar tubuh Brenda dalam jurang neraka. Pada akhirnya Lucifer berhasil memasuki tubuh Laura dan berhasil menyesuaikan diri. Laura disambut senyum penuh harapan oleh Liz karena sang Lucifer akan lahir dari rahim Laura menggunakan tubuh Yesus. Laura dikarantina di sebuah tempat selama masa kehamilan dan menunggu hingga waktu kelahiran tiba. Sementara itu Marconi dan Vincini akhirnya tiba di mulut goa yang terhubung dengan markas pemuja setan. Marconi dibekali dengan obor dan senapan sedangkan Vincini hanya mengantar dan kembali ke tempatnya. Marconi melumpuhkan beberapa orang petugas keamanan lalu menyamar menggunakan baju petugas. Akhirnya ia sampai di tempat penyimpanan kain kafan lalu mengambilnya kembali. Sebelum pergi Marconi meledakkan ruangan tersebut hingga terdengar oleh Laura.
Seorang perawat mencoba menenangkan Laura karena berontak, namun Marconi muncul menolongnya. Saat berada di dekat Laura, Michael dalam tubuh Marconi merasakan kehadiran Lucifer yang begitu dekat. Laura menyadari bahwa itu bukan Marconi dari gelagat yang ditunjukkannya lalu mencoba kabur. Marconi mengejar Laura yang mencoba kabur lalu meyakinkan bahwa ia adalah malaikat Michael. Laura menceritakan apa yang sebenarnya terjadi pada dirinya dan meminta Marconi membawanya pergi dari tempat itu. Marconi membawa Laura pergi melalui goa yang ia lalui untuk masuk, namun ia diserang oleh monster bumi. Merasa situasi tidak menguntungkan, Marconi menyembunyikan kain kafan di balik bebatuan. Karena tubuh manusia bersifat lemah, Michael dalam tubuh Marconi tidak dapat berbuat banyak dan membuat monster bumi mampu mengalahkannya dengan mudah. Sementara itu Laura berhasil ditemukan oleh Liz dan dikembalikan ke ruang karantina dengan tangan dan kaki terikat. Marconi yang berhasil dikalahkan monster bumi diikat pada tembok menggunakan rantai. Michael dalam tubuh Marconi mengeluarkan kekuatan di luar kemampuan tubuh manusia dan melepaskan diri dari rantai. Lalu Michael dengan tubuh Marconi masuk ke dalam lubang neraka bermaksud mengambil pedang miliknya yang dulu ia pakai untuk membelenggu Lucifer. Namun ia mendapati pedangnya telah hilang dan tidak lama kemudian beberapa iblis datang. Kedatangan para iblis itu ternyata untuk merantai Michael menggunakan pedang Lucifer. Saat tubuh Marconi sudah tidak berdaya, tiba-tiba muncul beberapa remaja korban sekte setan. Mereka penasaran dengan kehadiran Marconi di tempat itu. Marconi meminta pedangnya dikembalikan karena ia adalah seorang malaikat Michael. Seorang remaja tidak mempercayai ucapan Marconi dan meminta bukti bahwa ia adalah malaikat. Mereka juga meminta agar dipulangkan ke atas dunia, namun Michael tidak bisa melakukannya tanpa pedang miliknya. Sialnya, tiba-tiba para iblis bermunculan lalu menangkap beberapa remaja. Sementara itu Laura yang sedang menjalani masa kandungan mulai mengalami hal aneh karena pengaruh Lucifer pada bayi yang dikandungnya, seperti perubahan pada rona wajah hingga perilaku yang tidak terkendali. Bahkan ia menghabisi seorang penjaga dengan sadis di luar kesadarannya. Mengetahui tindakannya mulai tidak terkontrol, Laura mencoba bunuh diri dengan meminum cairan racun, namun Lucifer di tubuhnya menolak lalu memuntahkan cairan itu. Menjelang masa kelahiran, Lucifer keluar dari tubuh Laura menuju lubang neraka dan merasuk pada tubuh seorang iblis. Lucifer kembali membujuk Michael untuk menjadi pemimpin pasukan iblis lalu melakukan perlawanan pada Tuhan. Setelah itu mereka akan terbebas dari belenggu tirani Sang Tuhan. Sebagai makhluk yang patuh dan taat, tentu saja Michael menolak ajakan Lucifer. Dan Lucifer pun pergi meninggalkan tempat itu. Beberapa remaja yang melihat itu mencoba menolong dengan memberikan pedang milik Michael, sementara para iblis muncul mencoba menghalangi. Saat Michael mendapatkan kembali pedangnya, dengan cepat ia berubah menjadi Michael dalam bentuk asli. Melihat itu para iblis pun lari menjauh. Dengan kemampuannya Michael kembali ke permukaan melalui celah tanah dalam bentuk Marconi. Sementara itu, akhirnya Laura melahirkan bayi yang dikandungnya. Dengan lahirnya bayi tersebut maka menjadi tanda bagi sekte setan memulai perang dengan Tuhan. Liz kemudian membaptis bayi itu, namun bukan dengan air suci tapi dengan darah. Monster bumi membunuh seluruh anggota sekte setan di tempat itu. Dengan tujuan selain membaptis sang bayi, juga agar tidak ada seorang pun yang menceritakan kisah hidup sang bayi. Bahkan Dr. Lauren tidak lepas dari pembantaian itu. Marconi yang berhasil naik ke permukaan menemukan Laura hampir jatuh dalam lubang neraka. Saat itu Laura mencari keberadaan bayinya dan berhasil menemukannya saat akan dibawa oleh Liz. Marconi meminta agar Laura membawa bayinya dan menemui Vincini, sementara dirinya akan kembali ke lubang neraka untuk menyelamatkan anak-anak yang terperangkap. Saat itu portal ke lubang neraka telah terbuka dan hal itu membuat para iblis dan setan berlomba-lomba naik ke atas. Marconi bergegas menutup lubang neraka tersebut namun dihalangi oleh monster bumi.
Saat itu Marconi melihat bahan peledak lalu meledakkan lubang bersama monster bumi. Tubuh Marconi bersama monster bumi hancur bersamaan dengan tertutupnya lubang neraka. Namun dengan kekuatan yang dimiliki Michael, dengan bentuk aslinya berhasil masuk ke lubang neraka dan menolong anak-anak yang terperangkap. Beberapa tahun telah berlalu, bayi Laura telah tumbuh menjadi anak laki-laki yang sehat. Namun Liz selalu mengawasinya karena dirinya percaya Lucifer akan bangkit dari anak tersebut. Alur cerita pun selesai.